Bayu, Sri, kalian bobo dulu ya. Jangan lupa berdoa. Iya, Bu. Bakar tempat ini. Bunuh siapapun yang kalian temui. Baik, juragan. Ada suara ribut-ribut, Kang, di luar. Dan aku mencium benda terbakar. Kang. Ya sudah. Biar aku periksa. Ya udah, Akang coba lihat keluar ya. Aku ke kamar anak-anak. Aku khawatir, Kang. Ayo, Kang. Ayo cepat. So. Bayu, Bayu, Sri, ayo bangun. Ayo cepat, Nak. Udah banyak tanya. Ayo, cepat bangun. Ayo kita pergi. Kamu rupanya bodoh. Orang ajar kamu. Sudah berani masuk ke dalam rumahku. Rakso, aku mau berunding sama kamu. Tidak. Aku tidak akan berunding dengan penjahat seperti kamu. Rakso, kalau kamu dan keluargamu ingin selamat, serahkan perdagangan timur sama aku. Aku tidak akan menyerahkan hakku kepada siapapun. Karena itu daerah usaha sejak zaman nenek moyangku. Kalau kamu ingin merampasnya, langkahi dulu mayatku. Buruan, naik. Cepat. Kurang ajar! Kemana istri dan kedua anaknya? Bondo, kamu rupanya. Mana suami saya? Suamimu sudah mati. Dan kalian bertiga akan segera menyusulnya. Apa? Suamiku kau bunuh? Dasar kau pembunuh. Manusia licik. Keparat kau, Bondo. Bayu, cepat. Kau pergi dari sini. Bawa adik kamu. Cepat. Gemul! Mau apa kalian? Lari kemana kamu sekarang? Hah? Bondo! Mati kamu sekarang.
Bayu. Sri. Kalian kejar kedua anak itu. Cepat! Baik, juragan. Ayo. Kenapa mama gini? Kita ke hutan. Kita pulang aja yuk. Mau pulang kemana? Mas Bayu nggak tahu jalan pulang. Entar kalau udah aman, Bapak sama Ibu pasti nyari kita. Entar kita bisa selamat. Udah yuk, kita jalan lagi. Bapak sama Ibu kok nggak ikut kita? Kok cuma kita berdua aja yang jalan-jalan? Ini bukan jalan-jalan tahu. Woi, woi, woi! Cepet lari. Ayo deh, cepet. Ayo. Deh, kamu ngumpet di balik pepohonan itu, deh. Iya, Mas. Rong, Rong. Aduh. Lari kemana ya, Rong ya? Mana tahu. Lu nggak ngeliat? Enggak. Bego. Emang lu ngeliat? Kagak. Sama-sama bego. Sudah, kalau gitu. Ayo balik aja, balik. Yuk. Ayo. Mas Bayu! Mas Bayu! Sri! Ibu, Bapak! Sri takut! Mas Bayu! Mas Bayu! Sri, aku berdoa untuk keselamatan kamu, Sri. Maafkan aku, tidak bisa menyelamatkan kamu. Mas Bayu, Ibu, Bapak, Sri takut. Sida apa-apaan sih, Sida? Ini Bu, nih. Saya suruh dia cuci motor saya, nggak dicuci sama dia. Mukti, Iya, Bu. benar kamu belum bersihin motornya Sida? Iya, Bu. Maaf, tadi saya nganter Bapak dulu. Dan sekarang baru sempet, Bu. Alasan, Bu. Maaf, Den. Tuh kan Sida. Mukti itu nganterin bapak dulu. Alasan doang, Bu. Ya udah. Mukti kamu sekarang bersihin motornya Sida ya. Baik, Bu. Permisi ya, Bu. Pembantu dibelain, ngapain sih? Sida, kamu nggak boleh bilang begitu dong. Biar dia pembantu, tapi dia juga manusia kayak kita. Tapi dia nggak nurut sama kita, Bu. Bu, Apa? Sida minta uang dong, Bu. Ya? Ah, kamu nih. Udah marah-marah, minta uang sama ibu. Ayo dong, Ibu. Minta uangnya sedikit aja. Mau jalan-jalan sama teman-teman. Ya, Bu, ya? Sedikit aja, Bu, ya? Ya udah deh. Makasih ya, Bu. Hati-hati ya. Yuk, berangkat dulu. Hati-hati. Assalamualaikum.
Aku nggak suka cewek pengecut macam kamu. Pengecut lagi. Udahlah, mulai sekarang kita putus. Selesai semuanya. Sudah, kok putus? Kita kemana nih? Terserah kemana aja. Stop. Gimana kalau kita ke hutan larangan aja? Nggak mau ah. Kenapa sih nggak takut? Pasti banyak hantunya, serem ah, nggak mau ah. Itu tuh, ada gubuk kan? Gimana kalau kita ke gubuk aja? Oh ya? Ayo. Ya. Ayo sini, masuk. Tapi Kamu kan pacar aku. Masa nggak mau ke sini? Ayo. ya iya, tapi kalau ada apa-apa gimana? Aku tanggung jawab. Ayo sini. Kalau nggak mau, kita bubaran aja. Iya. Tapi kamu beneran ya? Hebat kamu. Kamu bisa mengalahkan aku. Hebat. Iya dong. Bapaknya aja jago. Masa anaknya kalah? Pak, Bapak kenapa sekarang udah nggak berburu lagi, Pak? Masaku sudah lewat, anakku. Kamu sendiri gimana? Berminat nggak sama berburu? Pengen sih. Cuman nggak sekarang lah. Ntar aja. Ayolah, berburulah. Daripada kamu sibuk dengan gadis-gadismu. Itu di depan ada tamu untuk kamu. Siapa, Bu? Udah deh, cepetan deh kamu ke depan. Bentar, Pak ya. Ya. Pak, udah deh ah. Bu. Kamu tuh udah tua, memes senangan terus lah. Ngapain sih ngomongin soal kayak gini doang aja pakai di rumah gua? Hah? Kamu harus bertanggung jawab, Sid. Kamu kok tega banget sih sama aku? Bertanggung jawab apaan? Tinggal lahirin terus buang. Kalau nggak gugurin. Susah amat sih. Aku nggak mau. Aku nggak mau, Sid. Aku nggak mau punya anak yang nggak ada bapaknya. Lo dengerin ya. Emang udah pasti gua bapaknya? Hah? Cowok lo tuh banyak. Bukan cuma gua doang. Apa maksud kamu, Sid? Aku ini pacar kamu. Hah? Pacar? Lupain aja lo. Gua udah bilang sama lo kan. Cowok lo tuh banyak, nggak cuma gua doang. Serah lo aja deh, ya. Gua mau pulang, capek ngurusin lo. Sida! Bo, Sri bawa Mbok berobat ya? Enggak usah. Mbak nggak apa-apa kok, Sri. Tapi sebelum ini semua berakhir, Mbak akan menceritakan kepadamu mengenai dirimu selama kamu nggak tahu. Cerita apa, Mbok? Mbok punya rahasia? Iya, ini rahasia dirimu. Sebetulnya kamu itu bukan anak Mbok sendiri. Beginilah awalnya. Kira-kira 15 tahun yang lalu, selagi Mbok nyari buah-buahan, Mbok melihat anak kecil yang kira-kira seperti sudah sekarat. Anak itu aku kan, Mbok? Iya, Nak. Mbok kira kamu sudah menjadi mayat. Dan Mbok bawa kamu ke rumah ini. Kamu mau Mbok kuburkan.
masih bernyawa, Nak. Aduh, untung aku nggak menguburkanmu, Nak. Oh, subhanallah. Kemudian Mbak melihara kamu sampai luka-lukamu sembuh. Mbak memelihara kamu seperti anak Mbak sendiri. Jadi, aku ini sebenarnya anak siapa, Mbok? Mbak juga nggak tahu di mana rumahmu. Yang Mbak tahu hanya namamu Sri Tanjung. Nah, kalau memang Mbak tahu, kamu pasti sudah hidup enak dengan orang tuamu. Jadi, kamu nggak perlu hidup susah di hutan ini. Mbok, Mbok jangan tinggalin Sri, Mbok. Mbok kasihan Sri sayang sama Mbok. Nak, Mbok. kalau Mbok meninggal, tinggalkan ya hutan ini ya, Nak ya. Karena masa depanmu bukan di hutan ini ya, Nak ya. La ilaha illallah. Mbok, Sri sayang sama Mbok. Nggak kena lagi. Aku sempat Tenggara. Siapa yang nangis ya? Ya Allah, Boim udah nggak ada. Aku salah siapa? Aku jadi Tenggara. Kamu siapa? Siapa yang meninggal? Ibuku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Baru aja. Ya udah, nggak usah ditangisin. Lagi pula kalau ditangisin juga nggak bakal bisa hidup lagi. Terus aku sama siapa di hutan ini? Aku yakin kamu bakal bisa kedapat kehidupan yang baru. Kamu mau kemana? Aku mau bersih-bersih di sungai. Aku temenin ya. Sungainya masih jauh? Enggak, kok udah deket. Kok kamu diam aja sih? Maaf ya. Soalnya aku sedih banget. Oh, ya. Aku boleh tahu nama kamu? Aku Sida Paksa. Kalau kamu? Aku Sri Tanjung. Sri Tanjung. Berarti dipanggilnya Sri ya? Iya. Boim juga selalu manggil aku Sri. Oh ya Sri, aku pengen nanya sama kamu. Kalau ada yang mau menampung kamu, kira-kira kamu mau nggak keluar dari hutan larangan?
Kenapa nggak mau? Di sini kan kamu tinggal sendirian, nggak ada siapa-siapa. Masa wanita secantik kamu mengerjakan semuanya sendiri? Nanti kalau kamu kenapa-napa atau dia apa-apain gimana? Emangnya kalau aku kenapa-napa, kenapa? Oh ya, sungainya di mana sih? Udah dekat? Nggak, aku udah deket. Oh, ya. Yuk. Sida. Kenapa kamu? Nggak lagi ngapa-ngapain, cuma aku pengen cerita. Tadi pas waktu aku lagi berburu di hutan, aku ketemu sama gadis yang cantik sekali, Pak. Apa? Ada seorang gadis cantik di tengah hutan. Cewek jadi-jadian kali dah. Hati-hati ya. Kamu jangan sampai terpikat. Kamu bisa ditarik ke dalam alam gaib. Kamu tahu kan? Hutan larangan itu sangat angker. Tapi ini benar-benar manusia, Pak. Wanita cantik, Pak. Percuma dong Bapak udah mengajari aku ilmu yang bisa mendeteksi keberadaan makhluk halus. Bapak tahu. Tapi ilmu kamu itu masih kurang. Kalau makhluk halus itu ilmunya sangat tinggi, dia nggak mungkin bisa dideteksi sama kamu. Meskipun kamu membaca sebaris atau 2 baris mantra yang Bapak ajarkan tidak paksa. Tapi ini benar-benar manusia, Pak. Wanita cantik, Pak. Pantas saja kamu bengong di sini. Sudahlah, Bapak mau istirahat dulu. Aduh, Sida, Ibu mau dibawa kemana sih, Sida? Pulang yuk, Ibu kan nggak mau dibawa ke hutan larangan gini. Aduh, udah Ibu tenang aja, udah nggak ada apa-apa di sini juga. Tenang gimana sih? Orang tadi Ibu lihat ada kuburan, Ibu kan takut, Sida. Biarin aja, Bu. Aduh, Udah. Sida, ini ada rumah. Ini gubuk-gubuk siapa, Sida? Aduh, Ibu takut, Sida. Ini pulang, gubuk pulang. orang yang pengen aku kenalin sama Ibu. Udah Ibu tenang aja, udah. Diam di sini ya, jangan kemana-mana. Ya, sebentar. Sida. Assalamualaikum. Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Linda. Ya Allah, Sida. Siapa ya gadis cantik itu? Kenapa dia hidup di dalam hutan yang angker ini? Semoga itu bukan makhluk jadi-jadian. Semoga anakku nggak kena tenung sama dia. Seandainya gadis itu jelmaan dari bangsa jin, ya Allah, lindungilah kami dari godaan setan dan iblis yang terkutuk. Sri. Apaan sih? Sri, aku pengen kenalin kamu sama ibuku. Nah, Bu, ini loh orang yang pengen aku kenalin tadi sama ibu. Gitu. Kenalan dulu. Assalamualaikum, Seribu. Waalaikumsalam, Nak. Sida, ada apa ya kamu kesini? Bu, ayo dong Ibu ngomongin sama dia. Apa yang pengen kita ngomongin tadi? Sri, gini sebenarnya. Kami pengen kamu tinggal di rumah kami. Ya kan, Bu? Ya kan? Iya. Ibu juga pengen Sri jadi anak Ibu juga kan? Ya kan? Iya, asal kamu mau, Nak. Gimana, Sri? Mau nggak? Mana itu yang namanya Sri? Ada. Lagi sholat Isya di musola kita sama Ibu. Oh. Kalau gitu, Bapak mandi dulu ya. Tadi seharian keliling-keliling kebun kita. Pak, udah Pak, nggak usah Pak. Nggak usah mandi. Mau ngapain lagi? Bapak mau dandan lagi? Udah gini aja. Bapak nih bau. Coba kamu cium. Nggak seger kalau nggak mandi. Penampilan kamu aja kayak mau pergi ke pesta. Nggak adil dong. Siapa yang penampilan ke pesta? Enggak Pak, ini baju biasa. Udah Bapak nggak usah mandi. Bapak kayak gini aja. Wajar kalau udah tua mah bau biasa. Ya? Cemburu ya? Bapaknya aja cemburu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sri, kenalkan.
Ini Pak Bondo, bapaknya Sida Paksa. Pak, ini Sri. Selamat datang di rumah saya, Sri. Semoga kamu betah di sini. Iya, Pak. Pak Bondo baru pulang ya? Ya, seperti beginilah. Sekarang Bapak boleh mandikan? Boleh, Pak. Pak. Lewat sebelah situ. Sebelah situ aja, Pak. Ibu tinggal ke dalam dulu ya. Aku ke kamar dulu ya. Iya. Waduh, anak ibu sekarang rajin olahraga. Sejak kapan kamu? Bu, Apa? ibu ini gimana sih? Masa Sri disuruh ngerjain semua pekerjaan rumah? Ngepel, nyapu, rumah ini kan gede. Ntar dia malah sakit atau mungkin bisa jadi nggak betah. Loh, kok kamu malah nyalain ibu? Itu inisiatifnya Sri sendiri. Nanti kalau ibu larang, ibu salah lagi. Sri itu kan udah jadi anak ibu juga kan? Pokoknya nggak boleh. Aku nggak pengen kalau dia ngerjain semua pekerjaan ini. Mulai sekarang, rumah kita harus ada pembantunya. Kamu nih udah banyak berubah sekarang. Pasti gara-gara Sri ya? Aduh, udah ibu, dah sana Bu. Iya. Bu, Ibu tinggal dulu ya. Udah sini aku aja ya. udah. Ini kan kerja sehari-hari aku. Biar aku aja ya. Udah, ini biar aku Cowok juga bisa kok. Udah aku aja Tapi nggak ini apa-apa. kan Nanti kamu capek, perempuan. nanti kamu kenapa-napa. Aku nggak pengen kamu kenapa-napa. Aku aja ya. Aduh, Please. biar aku aja, Aku biar aja aku aja. ya. Aduh. Aku aja. Aduh. Maaf ya. Kok dia nggak mau bantuin aku berdiri sih? Udah jatuh kayak gini malah diketawain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Waalaikumsalam. Siapa yang ngasih salam ke lo? GR. Sudah paksa mana? Bilang gue Alda, ceweknya datang. Iya, Mbak. Tahu. Lo pembantu baru di sini. Pantes. Sayang, aku kangen banget sama kamu tuh. Sorry, Kamu tuh kenapa sih? aku udah berubah. Berubah? Berubah jadi apa? Jadi kodok? Aku nggak pengen lagi pacaran. Sekarang aku lagi belajar agama. Dan aku pengen pacaran secara islami. Jadi, semua masalah dan apa yang pernah kita lakuin, kita lupain aja. Aku minta maaf ya. Kamu tuh ya munafik. Kamu jahat. Sri, emang yang ngajarin kamu ngaji itu siapa? Almarhumah ibuku. Dia ngajarin aku banyak hal. Dia suka memberi aku berdoa sebelum aku tidur. Dia juga yang mengajari aku membaca dan menulis.
Ya, semua kebiasaan aku sekarang itu karena dia. Oh iya, aku pengen nanya sesuatu yang agak sedikit private sama kamu. Apa benar kalau beliau itu ibu kandung kamu? Kok kamu tanya kayak gitu sih? Emang kenapa? Sorry ya, kalau aku bilang wajah kalian berdua itu nggak sama. Garis wajahnya itu beda. Oh, gitu ya? Aku nggak ngerti sih soal kayak gitu-gituan. Ya maklumlah, aku ini kan orang bodoh. Aku boleh nggak minta diajarin ngaji sama kamu? Boleh kalau kamu mau. Iya, iya. Aku janji, aku bakal jadi murid yang baik. Yuk. Syaril waswasil khonnas allazi wasfisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Kamu terusin ya ngajinya. Aku mau ke warung dulu. Tadi disuruh sama ibu. Sendirian? Iya, sendiri. Ntar yang ngasih tahu aku salah atau benarnya siapa? Kamu kan juga udah bisa. Aku cuma pergi bentar kok. Ya? Ya udah. Pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sekali lagi ngerebut pacar orang lo ya. Ngerebut bang, ngerebut siapa? Masih nggak mau ngaku juga lo? Kenapa lu berani jalan bareng sama si Dapaksa? Kenapa? Enggak, saya nggak pernah jalan bareng sama dia. Nggak ngaku lagi ya? Mau gue cekek, mau gue bunuh beneran lo? Enggak bang, jangan. Saya mau jangan bunuh saya bang. Oke. Gue nggak akan bunuh lo. Tapi sekarang juga lu tinggalin rumah itu. Awas lu kalau nggak mau tinggalin rumah itu, ha? Lu akan bernasib sama dia. Ngerti lu? Iya, bang. Ini rupanya sarang kuntilanak itu. Iya. Ayo, kita selesaikan semuanya. Ayo. Cepet. Sini. Biar gua aja yang makan. Rasain! Biar mampus tuh cewek. Ayo cepetan. Aku mau cari Sri, Pak. Mau cari Sri. Tunggu dulu. Sida, denger ibu. Kamu ini udah dari tadi baru pulang habis cari Sri. Sekarang ini udah malam sekali, Sida. Kamu nggak boleh emosional begitu. Tapi Sri, Bu. Aku pengen ke hutan larangan aja. Sida, Ya. dengar Sida. Sri tidak mungkin ke tempat itu lagi. Percayalah sama Bapak. Kamu jangan gerusa-gerusu seperti ini.
Tenang, nak. Tenang. Daripada bapak sama ibu nggak bertindak apa-apa, siapa lagi yang mau turun tangan selain aku? Siapa yang bilang ibu sama bapak nggak bertindak apa-apa? Besok pagi bapak sama ibu mau pergi cari Sri sampai ketemu. Sabarlah, nak. Istighfar. Jangan terbawa hawa nafsu. Pakai akal sehatmu. Tenangkanlah hatimu, nak. Serius. Ayo, duduk. Duduk. Aku nggak bisa nunggu sampai pagi. Aku nggak peduli. Ibu atau bapak mau marah kek. Yang aku pedulin cuma Sri. Keselamatan Sri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sri, di mana kamu? Ya Allah, kamu kemana sih? Sri, kamu di mana? Tolong. Sri. Astagfirullahaladzim. Sri, kamu kenapa? Ya Allah. Sini. Bismillah. Tenang, Sri. Aku akan selamatin kamu. Sri, kenapa kamu bisa jadi begini, Sri? Sudahlah, Bu. Sabar. Kalau bapak sama ibu nggak ngelarang aku pergi tadi malam, Sri nggak akan kayak gini. Sabar. Ini semua mungkin kehendak Allah. Kalau kamu masih marah, pergilah. Kamu cari tempat yang bisa menenteramkan perasaanmu. Hai, tidak paksa. Aku tuh kangen banget sama kamu. Mau ngapain kamu di sini? Tadi aku ke rumah kamu, tapi sepi. Ya udah, aku feeling aja kamu di sini. Jalan-jalan yuk. Kamu nyadar nggak kalau kita berdua tuh udah jarang banget jalan-jalan? Atau kita ke gubuk kosong itu lagi? Lebih baik kamu pergi dari sini. Bisa kan kamu tinggalin aku? Kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh jahat banget ya sama aku. Oh, jangan-jangan gara-gara cewek yang di rumah kamu itu? Aku yakin dia masih ada di rumah kamu kan? Sekarang dia ada di rumah sakit. Apa? Rasain! Biar mampus tuh cewek. Ayo cepetan. Hei, ngapain kamu bengong? Aku kan suruh kamu pergi. Jadi dia masih hidup? Hei, kamu ngomong apa barusan? Enggak ngomong apa-apaan. Yaudah deh, aku pergi. Aku kok jadi curiga ya sama Alda? Tapi ada apa urusan dia sama Sri ya? Sialan, dasar cewek kampung. Udah jelas-jelas gubuknya gue bakar. Masih hidup lagi. Dia di rumah sakit mana ya? Pokoknya gue harus balas dendam.
Gue nggak rela Sida paksa jatuh ke tangan dia. Tuh cewek harus mati. Harus. Aku harus membuntuti dia sekarang. Kenapa nasib saya jelek seperti ini? Saya minta maaf. Saya nggak ada maksud buat merepotkan ibu dan keluarga. Sri, kamu itu udah anak ibu dan bapak. Kita semua nggak ngerasa repot. Kamu boleh ngomong gitu, Sri. Aduh, Sri. Kebetulan ini udah sore banget ya. Ibu jam 7 malam nanti ada pertemuan. Jadi, Ibu minta maaf sekali Ibu harus pulang. Tapi kamu nggak usah khawatir. Sebentar lagi Sida paksa datang nemenin kamu, ya? Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya nggak tahu mengucapkan terima kasih bagaimana sama Ibu, Bapak, dan Sida paksa. Udahlah, Sri. Udah nggak usah bilang makasih. Kita semua itu sayang sama kamu. Ya udah, Ibu pulang dulu ya, sayang ya. Assalamualaikum. Kalau aja peristiwa itu nggak terjadi, nasib aku nggak akan seperti sekarang ini. Sekarang aku benar-benar sebatang kara. Sri, apa kamu masih hidup, dekku? Bondo, kamu rupanya. Mana suami saya? Suamimu sudah mati. Manusia licik. Tahan kau, Bondo. Seharusnya aku nggak berpisah sama kamu, Sri. Malam, Mbak. Malam, Sus. Dia harus mati pelan-pelan. Aku akan menusukkan jarum infus ini ke jantungnya. Mbak, jarum infusnya saya pindahin dulu ya. Mau dipindah lagi? Mau dipindah kemana, Sus? Mbak pokoknya tenang aja, soalnya saya dapat perintah dari dokter, infusnya harus dipindahin ke dada. Dada? Enak banget ngebunuh cewek stolol ini. Tapi, apa benar ya, Sus? Diinfus di bagian dada? Ya enggak lah, gue bukan mau infus loh, tapi gue mau ngebunuh loh.
emang lo bisa selamat. Tapi kali ini lo nggak akan selamat. Lo pasti mati. Mampus lo! Ada apa-apaan sih kamu? Tidak. Kamu ngapain? Aku harus keburu Nggak dia. kayak gini caranya, nggak kayak gini caranya. Enggak. Mon jalan. Kamu baik-baik ya? Sebentar. Udah deh. Astagfirullahaladzim, bertahan ya. Maafin aku, Da. Kamu gak pernah bisa rela kamu sama cewek lain. Aku memang pernah punya niat untuk membunuh cewek itu. Kamu ke rumah sakit ya? Enggak, Da, enggak. Percuma. Udah pasti mati, Da. Please. Da, please. Aku mohon. Aku mohon untuk yang terakhir kalinya. Please. Pegang tangan aku. Bertahan. Sida, hati-hati dong. Saya pelan-pelan ya ampun. Sida, sini. Tinggal biar ibu. Udah, Aku jadi ngerepotin, aku jadi nggak enak. Sayang, kamu nggak boleh jalan dulu. Kamu lagi sakit, jalannya nanti besok aja deh. Ya? Udah deh, Sida. Sekarang kamu istirahat aja biar ibu yang dorong, ya? Udah, Bu. Aku aja yang nganterin, ya. Jangan, Sida. Udah deh, nanti kamu ngebut lagi, ah. Emangnya mobil? Kamu harus makan ya, Sri. Nih, aku potong ini. Semuanya buat aku. Ya iyalah, semuanya buat kamu. Terus buat siapa lagi? Aduh, Sida, kebanyakan. Kau makan juga ya? Kalau aku sehat, kamu yang harus banyak makan. Emangnya aku sakit apa lagi sih? Ya enggak sih. Sebentar lagi kamu juga hampir sembuh. Tapi masa sih aku terus-terusan di kursi roda ini? Kan aku bisa jalan. Kamu emang bisa jalan. Cuman kalau kamu bergerak terus, yang ada energi kamu bakal terkuras. Kamu kan dalam masa penyembuhan sekarang, harus banyak istirahat. Nanti lukanya nggak sembuh-sembuh loh. Iya, tapi kayak orang jompo aja. Kamu jangan bandel gitu dong, Sri. Seminggu lagi, kamu bakal lepas dari kursi roda itu. Sabar aja ya. Mendingan sekarang kamu makan. Nih. Kamu juga dong. Iya, aku makan nih. Kamu juga ya. Lagi? Kayaknya mereka nggak bisa dipisahkan lagi. Kamu juga. Kamu lagi dulu. Nggak mau, kamu Nggak, dulu. Kamu dulu. Iya ya, Pak ya. Tapi Sida Paksa belum bicara apa-apa sama aku, Pak. Kita harus tanya pada Sida Paksa bagaimana perasaan dia pada Sri. Tapi Bu, kalau aku lihat mereka berdua pacaran. Tuh ya. Mereka romantis kan? Iya, Pak.
Nggak lagi ngapa-ngapain, Bu. Ibu boleh ngomong sama kamu nggak? Bicara aja, Bu. Hubungan kalian, maksud ibu, hubungan kamu dengan Sri itu gimana? Maksud Ibu hubungan aku sama Sri gimana maksudnya sih? Kalian pacaran kan? Oh, maunya sih gitu. Cuman aku nggak tahu Srinya kayak gimana perasaannya ke aku. Kalau perasaan dia juga seneng sama kamu gimana? Aku pengen Ibu sama Bapak ngelamar dia. Ngelamar dia? Iya. Apaan sih ini? Pakai batik segala, resmi banget. Ih, Bapak gimana sih? Kita kan mau ngelamar. Masa ngelamar pakai baju tidur? Jangan diketok dulu, Bu. Biar aku dengerin ada kehidupan nggak? Ah, Bapak nih. Lagi ngaji. Pak, ngapain di depan kamarnya Sri? Mau ngelamar Sri. Iya. Mau ngelamar Sri? Ini di jam berapa, Ibu, Pak? Kok malam-malam begini ngelamar? Ibu yang maksa Bapak. Gimana sih kamu? Tadi kan kamu sendiri yang bilang minta tolong ibu sama bapak ngelamarin Sri. Iya, tapi ya ampun. Bapak, Ibu, ada apa ya? Bapak mau... Enggak ada apa-apa. Pak. Mbak Sri, biar saya aja Mbak yang mengerjakan ini. Nggak apa-apa, biar saya bantuin ya. Saya kan sekarang olahraga. Ini kan semua tugas saya Mbak. Ngapain lo di sini? Ampun, Den. Sini. Iya. Ampun Den. Stop. Iya lo. Pergi lo. Iya Den. Pergi. Ih, kamu apa-apaan sih? Dia mau ngapain di sini? Hah? Dia cuma mau bantuin aku. Kamu tahu nggak? Kamu sadar nggak? Kalau dia tuh pengen ngedeketin kamu. Sida, dia cuma pengen bantuin aku. Alah. Apa jangan-jangan kamu suka sama dia? Hah? Iya. Kamu suka sama dia. Gampangan tau nggak? Kamu aneh tau nggak? Sri, aku pengen kamu jadi istriku. Mana mungkin hatiku berpaling, hanya engkau cinta yang ku mau. Semalam Bapak sama Ibu sebenarnya pengen ngelamar kamu, Sri. Dan takkan terkikis semua rasa kepadamu. Tersimpan tulusnya cintaku di lautan hati yang paling dalam.
Sri mohon doa restu ya sama Mbok yang udah menyelamatkan dan membesarkan Sri. Sebentar lagi Sri akan menikah, Mbok. Doain Sri ya. Sida, aku sebenarnya bukan anak kandungnya Boyem. Aku baru tahu saat dia menjelang ajalnya. Sri, anak siapapun kamu, dari manapun asal kamu, aku nggak pernah peduli. Makasih Sida. Aku cerita karena aku nggak pengen nyembunyiin apapun dari kamu. Aku hargain kejujuran kamu. Mulai hari ini, kalian resmi menjadi suami istri. Bapak nggak bisa bilang apa-apa, cuma selamat berbahagia, ya. Semoga kalian berdua selalu rukun dan bahagia. Dan Bapak sama Ibu cepat dapat cucu. Ya, Pak? Amin. Terima kasih ya Pak. Bu. Iya, kita cuman bisa ucapin terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu. Semoga semuanya lancar dan kita selalu rukun. Amin. Ayo masuk kalian. Ayo. Ya. Wow. Ini adalah hadiah perkawinan dari Bapak dan Ibu. Dan ini rumah kalian. Meskipun bukan rumah baru, Bapak harap kalian mau menerimanya. Mudah-mudahan rumah ini membawa kebahagiaan dan berkah untuk kalian berdua ya. Amin. Pak, Bu, kita berdua cuma bisa ngucapin terima kasih doang. Ini luar biasa banget. Wah, ya kita berdua mohon doa restunya aja. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, pasti. Ya udah kalau gitu sekarang Bapak dan Ibu mau pulang dulu ya. Ayo Mas, kita pulang. Jangan gangguin mereka berdua. Oh, iya. Kami berdua pulang dulu ya. Assalamualaikum. Loh, kamu mau kemana? Kamarnya di atas. Emang mau ngapain sih? Di kamar. Enggak mau. Masa di taman? Hei. Nggak mau. Sri. Kamu kenapa sih? Kamu ngetawain aku? Kamu tau nggak? Penampilan kamu nih ya sekarang jauh tau gak sih dari biasanya? Ya iya dong. Apalagi kan sekarang ayah udah ngasih kuasa ke aku untuk menjalani perusahaannya. Jadi mulai dari penampilan sampai sikap semuanya harus berubah. Jadi Gi, berangkat. Udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Bu, maaf, halaman Ibu mau dirapikan nggak? Tolong saya, Bu. Saya belum makan. Kasian banget lelaki ini. Kayaknya dia butuh pertolongan. Boleh. Tapi upahnya berapa ya, Mas? Terserah Ibu aja, yang penting saya bisa makan hari ini, Bu. Ya udah. Alat-alatnya ada kan? Alhamdulillah saya punya, Bu. Ya udah. Mari.
udah selesai, Mas? Alhamdulillah, Bu. Halaman Ibu udah saya bersihin. Kalau masuk dulu boleh kok. Kali aja mau bersih-bersih. Aduh, nggak usah, Bu. Saya buru-buru. Oh gitu. Ya udah, ini upahnya ya. Waduh, Bu. Kalau segitu kebanyakan, Bu. Saya biasanya dapat 10.000, kalau nggak 15.000 paling banyak, Bu. Udah, mungkin rezekinya Mas. Ambil aja ya. Ya udah, Bu. Saya pamit ya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama ya, Mas. Bulan depan datang lagi ya ke sini. Mungkin rumput saya ditumbuh lagi. Insya Allah, Bu. Assalamualaikum. Salam. Ibu muda tadi kok mukanya mirip Sri ya? Apalagi andeng-andeng di jidatnya itu. Ya deh, kuda kamu yang mana? Sri, lihat deh. Mas Bayu punya andengannya kayak kamu. Gimana sih, Mas Bayu? Kalau laki-laki kan nggak punya andong-andong. Nggak apa-apa toh, adiknya punya. Masa masnya nggak punya? Tapi apa iya Sri masih hidup? Besok aku mau lihat wajah ibu muda itu jelas-jelas. Siapa tahu dia emang Sri adikku itu. Tapi kok nggak ada kontak batinnya ya? Dan dadaku nggak bergetar waktu menatap dia. Bu. Iya, Mas. Ada apa? Maaf, Bu. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau nanya. Mau tanya apa ya, Mas? Peralatannya ada ketinggalan ya di rumah? Bukan itu, Bu. Bukan. Saya mau nanya, apa benar Ibu namanya Sri? Maksud saya Sri Tanjung. Mas tahu dari mana nama lengkap saya? Coba Ibu lihat foto ini. Apa gadis kecil itu adalah Ibu? Mas dapat dari mana foto ini? Mas ini sebenarnya siapa? Aku Bayu. Aku kakak kandung kamu. Waktu kecil, kita pernah dikejar sama segerombolan orang jahat. Dan akhirnya kita terpisah di hutan. Woi! Cepet lari! Ayo deh, cepet! Ayo. Deh, kamu ngumpet di balik pepohonan itu, deh. Iya, Mas. Iya, aku ingat. Jadi, kamu Sri adik kandungku sendiri? Iya, Mas. Aku Sri. Allah Maha Besar. Akhirnya kita dipertemukan lagi. Alhamdulillah akhirnya kita dipertemukan lagi, Sri. Iya, Mas. Alhamdulillah, nasibku baik ya, Mas. Baguslah. Suamimu sudah mati. Kalian bertiga akan segera menyusulnya. Bondo? Mas Bayu kenal sama Pak Bondo? Aku nggak akan pernah lupa wajah orang itu. Sorot matanya. Dia yang telah membunuh orang tua kita. Kita harus membalas kematian orang tua kita.
Tapi Mas, aku menikah dengan putra tunggalnya. Jadi, kamu menantu Bondo? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu lakuin itu, Sri? Mana aku tahu, Mas. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa tentang masa lalu aku. Kalau kita nggak ketemu, aku juga mungkin nggak akan pernah tahu masalah ini. Tapi semua udah terjadi, Mas. Ayo nih, siapa yang mau sayur? Ada tambah ya? Ya. Tambah ya, Pak. Alhamdulillah. Bapak beruntung sekali punya mantu seperti kamu, Sri. Sudah ribuan restoran yang Bapak masukin, tapi makanannya tidak ada yang seenak buatan kamu. Aduh, Bapak bikin aku cemburu aja. Kamu nih gimana sih? Sama bapak sendiri kok cemburu? Wah nih Pak, ini nih dia keblinger Pak. Saking cintanya jadi keblinger gitu. Oh, gitu ya. Mau Bapak ceritain satu rahasia lagi nggak? Kalian tahu nggak? Dulu, ibu kalian ini seperti ini sama Bapak. Keblinger. Jangan gitu dong Pak, kan bapak dulu yang blingerin aku. Aku yang... Aku harus membalaskan dendam orang tuaku. Hari ini, Bondo dan keluarganya harus mampus. Mas Bayu, Mas masuk dari mana? Ngapain bawa Harit? Dek, sekarang waktunya kita balas dendam. Aku harus bunuh Bondo dan keluarganya. Enggak, Mas nggak boleh ngebunuh siapapun. Tolol! Kenapa kamu ngalangin niat suci aku, ha? Mas, rencana membunuh itu bukan niat suci. Aku nggak setuju Mas melakukan itu. Mereka udah membunuh orang tua kita. Dan karena mereka aku jadi kayak gini sekarang. Tapi Mas, Pak Bodo dan keluarga udah baik sama aku. Mereka yang mengeluarkan aku dari hutan larangan. Alah, bisa-bisanya kamu hidup sama musuh kita. Sri, Sri, Sri. Mas, aku mohon pergi dari sini. Aku nggak mau ada masalah, Mas. Awas kamu. Sri, Sri. Ada apa Sri? Ada siapa? Enggak, Bu, nggak ada siapa-siapa. Kamu kecapean ya sayangnya? Enggak, Sri nggak kenapa-napa. Ada apa ya, Bu? Itu loh, suami kamu itu cerewet banget dari tadi. Nanyain kamu terus, Sri. Ayo cepetan dong, kamu jangan di belakang kelamaan. Ya, ibu udah pusing dengerin dia. Sri, terus. Ayo ya. Ya, sayang ya? Iya. Nanti Sri kesana ya, Bu. Sri beres-beres dulu. Ya udah, jangan lama-lama tapi. Ibu duluan ya, ibu tunggu di sana. Ya. Bapak! Ibu! Sri udah mengkhianati kita! Sekarang dia adalah musuh besar kita! Mereka semua harus mati! Harus mati! Harus mati! Ah! 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 Apa kau ceritakan tentang Bayu sama Sida Paksa? Atau bapak mertuaku itu? Tapi aku nggak mau ada masalah. Mungkin inilah ujian dari Allah buat aku. Allah mencoba aku untuk hidup berbahagia di tengah-tengah orang yang menghancurkan keluargaku. Ya Allah, tabahkanlah jiwaku menghadapi cobaan yang Engkau anugerahkan pada hamba-Mu yang lemah ini.
aku harus membuat mereka menderita seumur hidup. Tapi aku nggak sudi mengotori tanganku ini dengan darah manusia-manusia laknat itu. Kok pintu kamarnya terbuka ya? Perasaan tadi udah aku tutup. Mat, coba bagian sini kamu periksa juga, ya? Ya Pak, baik Pak Suro. Semangat. Ayo Mas, yang sebelah situ jangan yang sebelah sini. Itu kering semua soalnya. Ayo, kerjanya yang benar ya. Yang daunnya agak tua ya, jangan yang masih muda. Pak. Saya. Sini sebentar, Pak. Ada apa, Mas? Tolong sampaikan berita penting buat Sida Paksa, Pak. Dan harus sekarang. Apa? Berita penting? Loh, kenapa nggak langsung aja nyampein sama dia? Saya sibuk, Mas. Banyak pekerjaan. Alah, udah, Pak. Bilang aja sama Sida Paksa, sekarang ini istrinya lagi nerima tamu laki-laki di rumahnya. Laki-laki ganteng, Pak. Dan yang saya tahu, laki-laki itu adalah pacar lama dari istri Sida Paksa. Terserah Bapak mau ngasih tahu apa enggak. Yang penting saya udah ngasih tahu, Pak. Nanti kalau ada apa-apa, Bapak yang tanggung sendiri akibatnya. Tapi, Mas, gimana ini kalau saya tidak sampein sama Densida? Pinter juga itu orang. Masa saya suruh nyampein nama Densida? Bener apa enggak ya itu orang? Apa main-main? Nah, iya. Ayo, cepet. Kerja biar cepet ya. Den, maaf Den, saya ngeganggu. Pak Suro, ada apa Pak? Anu Den, apa itu? Anu Den. Dia tadi ngomongnya una anu. Kalau memang ada yang ingin disampaikan, sampaikan aja langsung, nggak usah takut Pak. Sebenarnya saya juga nggak percaya Den. Tapi tadi ada orang ngomong sama saya di situ, Den. Dia bilang sekarang di rumah Densida ada tamu pria. Tamu pria? Bener, Den. Saya ndak bohong, demi Allah. Yang benar, Pak Suro. Bener, saya ndak bohong. Orang tadi bilang tamu yang ada di rumah Densida bekas pacarnya istri Densida. Bekas pacar istri saya? Iya, Den. Mana sekarang orangnya? Hah? Dia sudah pergi dari tadi, Den. Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan sama Densida. Tapi kalau saya tidak sampaikan sama Densida, saya takut kesalahan, Den. Saya minta maaf ya, Den. Nggak usah ikut campur urusan orang. Ayo kerja semua. Kerja. Sida, mau kemana kamu? Buat apa keris itu? Hari ini harus ada yang mati, Pak. Siapa? Kamu berkelahi dengan siapa? Sri mengkhianati saya, Pak. Dia memasukkan laki-laki ke dalam rumah kami. Masya Allah, Sida. Kamu tahu dari mana? Ada orang yang bilang, bukankah seorang pengkhianat harus mati, Pak? Sida, ingat, Sri itu istrimu. Pak, ini urusan aku dengan Sri Tanjung. Sida! Bapak nggak tahu apa yang sedang terjadi, Bu. Tapi mungkin ini sudah kehendaknya.
Kamu telah menghancurkan hidupku. Dan sekarang, kamu harus mati! Kamu harus mati! Kenapa kau harus mati? Karena kamu telah memasukkan laki-laki ke dalam rumah kita ini. Aku... Apa itu? Apa itu? Apa itu? Hah? Ini buktinya! Ini buktinya! Aku... Kamu telah berkhianat kepadaku. Kamu telah berkhianat kepadaku, Sri. Itu buktinya. Sumpah demi Allah, Sida. Aku gak pernah melakukan apa yang kamu tuduhkan. Kalau kamu lebih percaya dengan Bita, aku pasrah kamu bunuh aku. Tapi tidak di rumah ini. Aku gak mau menodai rumah kita yang masih bersih dan suci ini. Baik. Di mana kamu mau mati? Ikut aku. Istriku, aku harus membunuhmu karena kamu telah menodai rumah tangga kita. Sida, sekarang aku siap untuk mati demi membuktikan kebenaran yang kamu yakini itu. Tapi nanti setelah aku mati dan air sungai ini menjadi wangi, kau baru akan meyakini dan dapat membuktikan kesucian cintaku, kasih sayangku yang sangat besar terhadap kamu. Tidak mungkin air sungai ini malah wangi seperti yang kamu bilang. Tapi akan sebaliknya. Air sungai ini bakal kotor karena noda dengan dosa-dosamu itu. Sekarang, bunuhlah aku. Sekarang, bersiaplah kamu untuk mati. Ada apa ini? Kenapa langit seperti ini? Bunga. Bunga. Ya Allah. Sri. 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 Maafkan aku, Sri. Wangi. Wangi. Air sungai ini menjadi wangi. Sri benar. Dia tidak mengkhianati aku. Sri benar. Sri. Maafin aku, Sri.